Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Nah, jadi notasi sigma itu merupakan jumlahan suku-suku yang merupakan pernyataan matematika. Dan pada notasi ini dilengkapi dengan batas bawah dan batas atas. Nah, secara umum notasi sigma itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, di mana 1 ini merupakan batas bawahnya. Oke, kita tulis batas bawah dan batas atasnya itu adalah N. Nah, kemudian K. K ini merupakan variabelnya atau indeksnya. Nah, jadi bentuk seperti ini kita baca sebagai sigma UK dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, notasi ini bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan, yakni nilai K-nya ini akan berubah-ubah mulai dari 1 sampai dengan N. Sehingga kalau kita tulis jadinya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai dengan tambah UN. Oke. Nah, kemudian contohnya. Sigma 4K plus 3, K mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, bentuk ini dapat kita jabarkan menjadi 4 kali 1 tambah 3, kemudian tambah 4 kali 2 tambah 3, tambah 4 kali 3 tambah 3, seterusnya sampai dengan 4 kali 6 tambah 3. Nah, ini kita perhatikan bahwa nilai K-nya itu berubah-ubah mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, bagian yang ini 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, ini kalau mau dihitung hasilnya kita peroleh 4 kali 1, 4 tambah 3, oke 7. Tambah, kemudian yang ini kita peroleh 11, tambah 15, tambah 19, tambah 23, tambah 27. Nah, itu kalau dijumlah hasilnya adalah 102. Ya, inilah hasil dari notasi sigma ini. Gitu. Nah, jadi notasi sigma ini dapat mempersingkat kita dalam menulis operasi penjumlahan untuk angka yang berurutan. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat pada notasi sigma. Nah, yang pertama, sigma UK, K mulai dari 1 sampai N, tambah atau dikurangi dengan sigma VK, K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, ketika batasnya itu sama, ini 1 sampai dengan N, yang ini juga 1 sampai dengan N, maka UK dan VK itu bisa dijumlahkan. Oke, jadi kita tulis menjadi seperti ini. Nah, biar lebih jelas untuk contohnya, itu misalkan kita punya sigma K mulai dari 1 sampai dengan 10 dari bentuk 2K plus 3. Oke, ini ditambahkan dengan sigma K mulai dari 1 sampai dengan 10 juga. Dari ini kita pakai 5K kurang 7. Ya. Nah, kita lihat nih, batasnya kan udah sama nih dari 1 sampai 10, yang ini juga dari 1 sampai 10. Maka 2K plus 3 bisa dijumlahkan dengan 5K kurang 7. Maka ini bisa kita tulis menjadi sigma dari 2K plus 3 plus 5K kurang 7. Oke, K mulai dari 1 sampai dengan 10. Oke, itu kalau dirapiin jadinya sigma 10 dari 27K 3 kurang 7 itu negatif 4. Ya. Oke, ini bentuk singkatnya. Ya. Nah, selanjutnya untuk sifat yang kedua, sigma P kali UK, K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, P di sini ini berupa bilangan ya. Oke, nah bilangan ini bisa kalian keluarkan dari sigma. Kalian bawa ke depan sehingga dirubah menjadi P kali sigma UK, K dari 1 sampai dengan N. Nah, untuk contohnya, misalkan kalian punya sigma 2K kuadrat, K mulai dari 1 sampai dengan 10. Nah, 2 ini kan bilangannya bisa kalian bawa ke depan, maka jadinya adalah 2 kali sigma
K mulai dari 1 sampai dengan 10 dari K kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi bilangannya bisa dibawa keluar sigma. Itu sifat yang kedua. Nah, kemudian kita lanjut sekarang untuk sifat yang ketiga dan yang keempat. Sigma P, K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, di mana P ini merupakan konstanta, ya. Maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi N kali P. Jadi batas atas dikalikan dengan konstantanya. Nah, misalkan aja nih kayak ini. Sigma K mulai dari 1 sampai dengan 10. Kemudian yang ini 4. Jadi sigma 4 K mulai dari 1 sampai dengan 10. Maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi 10 kalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 40. Gitu. Nah, kemudian ada lagi nih. Tadi kan batas bawahnya mulai dari 1. Seandainya batas bawahnya nggak mulai dari 1, misalin aja K-nya itu mulai dari M sampai dengan N, ini tetap konstanta. Maka hasil dari ini bisa kita tulis menjadi N kurang M, batas atas kurang batas bawah, tambahkan dengan 1, kemudian kalikan dengan konstantanya. Ya, misal, sigma dari 5. K mulai dari 2 sampai dengan 8. Nah, bentuk seperti ini bisa kita cari hasilnya dengan cara 8 kurangi 2, kemudian tambahkan dengan 1, dan kalikan dengan 5. Nah, ini dicari hasilnya dapat 7 kali 5. 35. Oke, inilah hasilnya. Nah, itu sifat yang ketiga. Lanjut untuk sifat yang keempat itu adalah batas berkelanjutan. Nah, jika kita punya sigma UK, K mulai dari 1 sampai dengan M, dijumlahkan dengan sigma UK, K mulai dari M plus 1 sampai dengan N, maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi sigma UK, K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, jadi ini kalau diperhatikan, untuk sigma yang pertama, batas atasnya adalah M. Untuk sigma yang kedua, batas bawahnya adalah M plus 1, jadi dia beruntutan. Maka ini bisa digabung, sehingga batas bawahnya itu mulai dari 1 dan batas akhirnya itu adalah N. Ya. Nah, ini boleh dilakukan dengan syarat notasi dalam sigmanya itu sama, jadi sama-sama UK. Ya. Nah, misalkan nih, kita punya sigma K mulai dari 1 sampai dengan 4. Dari bentuk 2K plus 7, kemudian ditambahkan dengan sigma 2K plus 7, K mulai dari 5 sampai dengan 10. Nah, pertama cek dulu nih, dalam sigmanya sama nggak? Oh, sama, sama-sama 2K plus 7. Ya kan? Sekarang lihat, batasnya berkelanjutan nggak? Nah, untuk sigma pertama, batas atasnya adalah 4. Sigma yang kedua, batas bawahnya adalah 5, jadi dia kan beruntutan. Maka bisa kita gabung menjadi sigma K mulai dari 1 sampai dengan 10 dari 2K plus 7 gitu ya. Oke, itu untuk sifat yang keempat. Sekarang kita lanjut lagi untuk sifat yang kelima dan yang keenam. Sifat yang kelima, kita akan merubah batas dan variabelnya. Oke, kita perhatikan sigma UK K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, ini dapat kita rubah, di mana ketika batas bawahnya kita tambahkan dengan P, maka batas atasnya juga harus kita tambahkan dengan P. Nah, sedangkan untuk variabelnya itu kita kurangi dengan P. Jadi nih, K-nya kita kurang dengan P. Nah, misalkan biar lebih jelas, kita punya sigma K mulai dari 2 sampai dengan 5. Dari bentuk 2K kurang 3. Nah, sekarang kita mau nih batas bawahnya ini mulai dari 5. Oke, supaya batas bawahnya mulai dari 5, maka ini harus kita tambahkan dengan 3. Nah, begitu pula batas atasnya, kita tambahkan dengan 3. Ketika batasnya kita tambahkan, maka variabelnya harus kita kurangi. Berarti si K-nya ini harus kita kurang dengan 3. Ya. Nah, perhatikan penulisannya, ini kita rubah menjadi sigma K mulai dari 5 sampai dengan 8. Kemudian bentuk ini kita rubah menjadi 2 kali K kurang 3. Oke, kurang 3 lagi.
Jadi si K-nya yang kita kurangi 3, bukan 2K-nya ya. Nah, kemudian ini jadinya sigma K mulai dari 5 sampai dengan 8. Itu 2K, 2 kali negatif 3, negatif 6, negatif 6 kurang 3, negatif 9. Ya, inilah bentuk lainnya. Gitu. Nah, untuk yang sifat ke-6 itu sama. Kita akan merubah batas dan variabel. Di mana pada sifat ke-6, batasnya akan kita kurangi dengan P. Nah, kita perhatikan sigma UK, K mulai dari M sampai dengan N. Nah, kita mau nih, batas bawahnya itu mengecil, maka kita kurangi dia dengan P. Batas atasnya juga harus kita kurangi dengan P. Sebaliknya, variabelnya harus kita tambahkan dengan P. Ya, jadi dia berlawanan. Nah, misal kita punya sigma K mulai dari 4 sampai dengan 10 dari bentuk K kurang 3. Ya. Kita mau batas bawahnya ini mulai dari 1. Nah, maka ini harus kita kurangi dengan 3. Begitu pula untuk batas atasnya kita kurangi 3 juga, sehingga variabelnya si K ini justru harus kita tambahkan dengan 3. Jadi kalau kita tulis sigma K plus 3, kemudian kurangi 3, K mulai dari 1 sampai dengan 7. Maka ini jadinya sigma K mulai dari 1 sampai 7 dari bentuk K. Ya, inilah bentuk lainnya. Nah, jadi itu dia materi terkait notasi sigma beserta sifat-sifatnya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang berkaitan dengan ini. Ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.